Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Kamis tanggal 16 Ramadan 1434 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 25 Juli 2013. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Tauhid, dan pada sore hari ini insyaallah kita akan masuk bab yang nomor ke-29 dan bab-bab yang setelahnya. Langsung saja kita masuk ke dalam babnya. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala, babu ma jaa fit tanjim. Bab ke-29 yaitu ilmu nujum. Ilmu nujum yaitu ilmu astrologi. Ilmu nujum, ilmu astrologi. Bagaimana hukumnya? Nanti ada penjelasan-penjelasan di sini bahwasanya ilmu dengan melihat bintang atau bahkan juga bulan, matahari dan yang lain-lainnya itu ada beberapa macam. Ada beberapa macam. Ada yang mengatakan secara terperinci 3 macam. Ada juga yang meringkasnya menjadi 2 macam. Yang mengatakan 3 macam yaitu yang pertama-tama bahwasanya bulan, bintang-bintang itu mempunyai pengaruh terhadap kejadian-kejadian alam. Bahkan bintang-bintang itu adalah pelakunya. Kejadian-kejadian yang ada di alam ini pelakunya adalah bintang. Nah, ini syirik akbar, ini kufur. Kemudian yang kedua, kejadian-kejadian yang terjadi di alam ini adalah kehendak Allah, takdirnya Allah, tapi sebabnya adalah bintang. Sebabnya adalah bintang-bintang. Nah, ini juga termasuk syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga yang sering dikenal sebagai ilmu astrologi, itu perbintangan, zodiak, ya, Capricornus, Taurus dan yang lain-lainnya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah melihat bintang, bahkan juga matahari dan bulan untuk menentukan arah kiblat, untuk menentukan, ya, arah kiblat atau menentukan jalan, melihat jalan melalui bintang. Kan zaman dulu tidak ada petunjuk jalan, ya, sehingga mereka menjadikan bintang sebagai petunjuk jalannya. Oh, ke sana timur, sana barat, oh, dan seterusnya. Itu kalau dibagi, dan ini tidak apa-apa. Yang ketiga ini hukumnya tidak apa-apa. Itu kalau diperinci menjadi 3. Untuk lebih mudahnya diperinci jadi 2 saja. Yaitu yang pertama-tama dikenal dengan ilmu taksir. Ilmu taksir. Taksir. Yaitu bahwasanya bintang-bintang itu punya pengaruh terhadap kejadian-kejadian yang ada di alam semesta ini. Itu namanya ilmu taksir. Ya, sama dengan ilmu-ilmu astrologi bintang-bintang itu. Ya.
sehingga seakan-akan orang itu mengetahui ilmu yang gaib. Wah, nanti bakal terjadi ini dan itu, nasibnya begini dan begitu, ekonominya begini dan begitu, asmaranya begini dan begitu. Itu semua dilihat dari bintang, ya, dengan ilmu astrologi, dan ini yang dilarang. Ini bertentangan dengan tauhid, dan ini adalah klaim-klaim yang batil. Ini menjadikan hati manusia bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menjadikan otak manusia rusak, ya. Jadi merusak otak, merusak akal, dan merusak agama. Itu dilarang. Yang kedua adalah ilmu tasyir. Ilmu tasyir. Kalau tadi takdir, pengaruh. Kalau ini tasyir, yaitu kita menjadikan bintang, matahari, bulan sebagai petunjuk saja untuk menentukan arah kiblat, untuk menentukan waktu. Seperti waktu sholat kita lihatnya kan dari fenomena alam kan, dari waktu fajar, kemudian juga dari matahari, kemudian juga dari, ya, awan-awan merah. Tidak apa-apa untuk menentukan waktu-waktu, atau juga untuk menentukan musim. Kan musim itu dilihatnya juga dari bulan, ya, bulan ini musim dingin, bulan ini musim panas, ini musim semi, ini musim gugur, dan yang lainnya. Nah, ini tidak apa-apa. Itu inti daripada bab ini. Mari sekarang kita lihat dalil-dalilnya dan pembahasan-pembahasannya lebih lanjut. Qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihihi, qala Qatadah, khalaqallahu hadhihi an-nujuma lithalath zinatan lis-sama' wa rujuman lisyayatin wa alamat yuhtada biha, faman ta'awwala fiha ghaira dhalik akhta'a wa adha'a nasibahu wa takallafa ma la ilma lahu bihi, intaha. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan di dalam sahihnya bahwasanya Qatadah rahimahullahu ta'ala mengatakan, Qatadah sudah pernah kita bahas, ya, siapa beliau. Beliau adalah seorang tabi'in, pakar tafsir. Qatadah rahimahullah ta'ala mengatakan Allah menciptakan bintang-bintang ini untuk 3 hikmah, ya. Jadi Allah menciptakan bintang-bintang, hikmahnya itu ada 3. Yang pertama-tama sebagai hiasan langit, ya, hiasan di langit. Langit kelihatan indah dengan bintang-bintang. Itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mulk ayat 5, "Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha." Ya. Kemudian yang kedua sebagai alat pelempar setan, ya, melempar setan yang mencuri pendengaran. Yang kemarin sudah pernah kita bahas, itu juga di surat Al-Mulk ayat 5 lanjutannya, wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kemudian yang ketiga, dan sebagai tanda-tanda untuk petunjuk arah dan sebagainya, ya, untuk petunjuk arah dan sebagainya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am 96, wa huwal ladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Jadi sebagai petunjuk, ya, jalan ketika seorang di laut atau ketika di padang pasir. Entah sekarang ini masih ada apa tidak orang yang menjadikan bintang sebagai petunjuk jalan, karena sekarang sudah ada lampu, sudah ada petunjuk-petunjuk plat-plat dan semisalnya. Kemudian juga di dalam surat An-Nahl ayat 16, wa bin najmi hum yahtadun. Itu 3. Kemudian kata Qatadah rahimahullahu ta'ala, karena itu barang siapa dalam masalah ini berpendapat selain tersebut
maka dia telah salah dan menyia-nyiakan nasibnya serta membebani diri dengan hal yang di luar batas kemampuannya. Ya. Jadi kalau ada yang memahami bintang dengan selain daripada 3 tadi, maka itu adalah salah. Dia menyia-nyiakan nasibnya dan dia berupaya sesuatu yang dia tidak punya ilmu, ngarang-ngarang saja, mengada-adakan saja, tidak punya dasar. Dia menyibukkan dirinya dengan ilmu yang tidak bermanfaat. Kalau tidak tahu pun tidak ada madarat, tahu pun tidak ada manfaatnya, jadi tidak ada faedahnya. Yaitu seperti ilmu-ilmu perbintangan yang ada sekarang ini, yang dikenal dengan zodiak. Ya, biasanya kan muncul setiap hari Ahad di koran-koran, di buletin-buletin, ya, bintangmu pada bulan ini apa, diramal nasibnya. Itu adalah bagian daripada syirik. Baca saja tidak diterima sholatnya 40 hari. Karena baca berarti kan sama dengan tanya kepada tukang ramal. Kan kemarin telah dibahas hadisnya, kan tanya kepada tukang ramal, tanya saja, ya, tidak diterima sholatnya 40 hari. Dan baca itu kan sama dengan tanya kepada tukang ramal. Kalau percaya, iya cocok, ya, maka dia telah kufur terhadap ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian berikutnya lagi, wa kariha Qatadatu ta'alluma manazilil qamar wa lam yurakhis Ibnu Uyainah fihi wa kariha Harbun anhuma wa rakhasa fi ta'allumil manazil Ahmad wa Ishaq. Tentang mempelajari letak-letak peredaran bulan, Qatadah menyatakan makruh. Ya, Qatadah menyatakan makruh. Sedang Ibnu Uyainah, yaitu seorang tabi'in, Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullahu taala, tidak membolehkan. Sufyan Ibnu Uyainah tidak membolehkan. Demikian disebutkan oleh Harb dari mereka. Harb ini adalah perawinya. Beliau adalah Harb bin Ismail, seorang ulama. Beliau termasuk salah satu daripada muridnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, dan beliau wafat tahun 280 Hijriah. Tetapi Imam Ahmad dan Ishaq membolehkan hal tersebut. Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawai, ya, Ishaq bin Ibrahim yang dikenal dengan Ibnu Rahawai, Ishaq Ibnu Rahawai. Beliau wafat pada tahun 239 rahimahullahu taala. Maksudnya bagaimana ini? Maksudnya kembali kepada pembagian tadi. Ada 2 gampangnya. Yang menyatakan tidak boleh itu adalah yang menyangkut ilmu apa tadi? Ilmu ta'thir, bahwa bintang, bulan, matahari ini mempunyai pengaruh terhadap kejadian-kejadian yang ada di alam semesta. Adapun yang membolehkan, maksudnya itu adalah ilmu apa? Ilmu tasyir, yaitu untuk menentukan arah kiblat, untuk menentukan waktu, untuk menentukan musim. Boleh. Itu enggak ada hubungan sama sekali dengan ilmu gaib. Bahkan juga para ulama yang lain, Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim rahmatullahi alaihi membolehkan juga mempelajari waktu kapan datangnya gerhana, ya. Karena ini adalah ilmu yang bisa dipelajari, sama sekali enggak ada hubungan dengan ilmu gaib. Bisa diperhitungkan dengan ilmu hisab. Tanggal sekian dan sekian akan terjadi gerhana matahari tanggal. Ini bukan ilmu gaib sama sekali. Ini benar-benar ilmu yang bisa dipelajari dengan ilmu perhitungan, ilmu hisab namanya. Sehingga di sebagian koran itu sudah ditentukan dalam setahun, ya, gerhana terjadi kapan saja, jam berapa mulainya, ya, penuhnya jam berapa, habisnya berapa. Ini boleh, ya.
Dan ini tidak termasuk yang terlarang, hanya saja para ulama menasehatkan gerhana-gerhana itu jangan diumumkan, nggak usah diumumkan. Karena kalau diumumkan, maka gerhana seakan-akan kejadian biasa, nggak ada pengaruh sama sekali. Jangan diumumkan. Jadi dirahasiakan saja, cukup yang tahu para imam masjid, para takmir masjid. Sehingga pas waktunya gerhana, nah takmir ngumumkan di apa namanya, pengeras suara, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Wah, orang-orang gempar semuanya, kaget. Wah, ada apa ini, ada gerhana, menakutkan. Kan suasana kan menakutkan. Dan ini yang kami rasakan ketika kami belajar di Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Tidak pernah baca koran, tidak pernah baca media-media, apalagi sekarang juga belum ada apa namanya, HP. Dulu masih langka, jarang orang punya HP, ya. Kami di sana dari tahun 97 sampai 2001. Jadi HP itu masih belum ada yang punya. Jadi nggak tahu kabar apa-apa, cuma ngaji dan ngaji saja. Tiba-tiba waktu maghrib ada yang beritahu, Syekh, gerhana bulan, Syekh. Wah, lalu Syekh turun dari tempat ngajarnya, keluar dulu dilihat. Iya, ada gerhana. Ayo kita umumkan. Lalu diumumkan di pengeras suara, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Jadi suasana demikian mencekam, benar-benar dahsyat suasananya. Langsung orang sak kota kumpul semuanya, datang bawa mobil semuanya, seakan-akan ini mau kiamat sudah ini, ya. Lalu kemudian diadakan sholat gerhana yang diimami oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau adalah seorang hafidhul Quran. Beliau jadi imam, yang dibaca adalah surat Al-Baqarah dari awal terus dibaca dengan gaya bacaan beliau, gaya bacaan yang sederhana, nggak macam-macam, nggak model-model, tapi sangat menyentuh karena beliau baca dari hati, menyentuh, sehingga pada waktu sholat itu seakan-akan suasana kayak mau kiamat, udah nangis ya makmumnya, nangis terteduh luar biasa seperti itu. Tapi kalau gerhana diumumkan kayak sekarang di koran-koran diumumkan nanti gerhana, seakan-akan biasa, bahkan di masjid sudah diumumkan jauh-jauh hari, pamflet dikeluarkan, masjid kami mengadakan sholat gerhana ini. Jadi seakan-akan gerhana tidak ada pengaruhnya. Jadi dinasihatkan oleh para ulama, gerhana itu jangan diumumkan. Tapi para takmir supaya tahu kapan waktunya. Setelah dilihat benar-benar ada gerhana, baru diumumkan di pengeras suara, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Demikian. Jadi itu tidak apa-apa. Termasuk juga kalau kita lihat di sini adalah tentang perakiraan cuaca. Ya, cuaca di Malang hari ini berapa derajat Celcius, kekuatan anginnya berapa, hujan, mendung, terang. Ini boleh, tapi jangan memastikan. Kita beradab kepada Allah supaya kita tidak mendahului Allah dengan menambahi kata-kata insyaallah, insyaallah, ya. Karena dikatakan juga Malang akan hujan hari ini. Bisa hujan, bisa enggak kan? Atau juga Malang kan besar, Malang sebelah mana? Mungkin di sini hujan, di Tinoyo enggak hujan. Jadi begitu. Jadi intinya ilmu nujum yang terlarang ini adalah ilmu yang menyangkut bahwasanya bintang-bintang itu punya pengaruh terhadap kejadian-kejadian di alam. Adapun kalau sekedar mengetahui waktu, jalan, musim, ya, gerhana, matahari dan bulan dan semisalnya, itu tidak apa-apa. Kemudian berikutnya pula, wa an Abi Musa radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun la yadkhuluna al-jannah mudminul khamr wa qati'ur rahim wa musaddiqun bis-sihri, rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban fi sahihih. Abu Musa radhiyallahu taala anhu, Abu Musa al-Asy'ari, sahabat Nabi Muhammad SAW, namanya Abdullah bin Qais, sahabat yang terkenal, dan beliau meninggal dunia pada tahun 50 Hijriah. Ada juga yang berpendapat selain itu. Beliau menuturkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ada 3 jenis manusia yang tidak masuk syurga. Siapakah mereka itu? Yang pertama-tama pecandu khamr. Khamr itu
termasuk juga narkoba. Jadi khamr itu segala yang bisa merusak akal, niatnya untuk mencari kesenangan dan kelezatan. Jadi bisa berbentuk cairan ya, kayak bir, minuman keras, bisa juga berbentuk asap ya, seperti apa, sabu-sabu dan semisalnya, bisa juga berbentuk obat atau ganja dan yang lain-lainnya yang disalahgunakan. Jadi kecanduan khamr, mati dalam keadaan masih belum tobat. Kemudian yang kedua adalah orang yang memutuskan tali silaturahim, ya, memutuskan tali silaturahim, tidak menyambung tali silaturahim. Kemudian yang ketiga adalah orang yang mempercayai sihir, maksudnya dia itu percaya kepada dukun, percaya kepada tukang ramal, mempercayai itu semuanya dengan berbagai macam jenisnya, termasuk mempercayai ilmu astrologi, ilmu nujum, ramalan-ramalan melalui bintang-bintang. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Ya, saya kira jelas bab ini. Kita lanjutkan bab berikutnya. Sebenarnya bab-bab di dalam kitab tauhid ini penjelasannya itu perlu panjang. Satu bab perlu satu sesi bahkan lebih ya. Namun karena tujuan kita adalah hatam, maka kita ringkas saja. Yang penting antum sudah faham, alhamdulillah, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk bab yang berikutnya lagi, yaitu bab yang nomor ke-30. Bab maja'a fil istisqa bil anwa, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Ya, hukumnya adalah dilarang, diancam, termasuk kekafiran. Entah sekarang ini ada atau tidak ya pemahaman kayak gini. Jadi hujan itu gara-gara bintang, gara-gara bintang ini, gara-gara bintang itu turun hujan. Yang pertama keyakinannya bintang adalah pelakunya, kafir. Yang kedua berkeyakinan pelakunya adalah Allah, cuman bintang ini adalah penyebab-penyebabnya. Ini adalah juga termasuk bagian daripada syirik. Entah sekarang ini ada tidak keyakinan kayak gini ya. Kalau zaman Nabi dulu ada, bahkan ada haditsnya. Karena itu dimasukkan di dalam kitab tauhid. Tauhid itu kita menisbahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk nikmat hujan, kita nisbahkan hujan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ mula-mula dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Waqiah ayat 82. Wa qaulullahi ta'ala wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kamu membalas rezeki yang telah dikaruniakan Allah kepadamu dengan mendustakan Allah. Al-Waqiah 82. Artinya kamu Allah diberi rezeki, diberi hujan, ternyata kamu bukan bersyukur kepada Allah, malah kamu mendustakan Allah. Kamu katakan hujan ini dari bintang ini dan bintang itu. Kemudian dibawakan hadis wa an Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna al-fakhru bil ahsab wat ta'nu fil ansab wal istisqa'u bin nujum wan niyahah. Ya, dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari, semoga Allah meridainya. Abu Malik Al-Asy'ari namanya adalah Al-Harith bin Al-Harith, salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau mengatakan ya, menuturkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 perkara yang terdapat pada umatku yang termasuk perbuatan jahiliyah dan yang tidak ditinggalkan oleh mereka. Jadi di sini ada 4 perkara orang-orang jahiliyah, orang-orang bodoh zaman dulu yang masih ada pada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan umat Nabi Muhammad masih belum meninggalkannya. 4 perkara jahiliyah ini apa saja? Yang pertama-tama adalah al-fakhru bil ahsab, yaitu membanggakan kebesaran leluhur, membangga-banggakan garis keturunan, bangga-banggakan nenek moyang, ya, sombong
dengan garis keturunan. Ini adalah perbuatan jahiliyah. Ya. Yang Allah lihat itu adalah apanya? Ya, silakan dibuka di surat Al-Hujurat. Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Ya, hai manusia, ya, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dari Adam dan Hawa, dari bapak dan ibu, kemudian dari itu timbul anak keturunan yang kemudian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berpuah-puah, ya, bangsa macam-macam, suku macam-macam, warna kulit macam-macam, bahasa macam-macam, semuanya untuk apa? Untuk saling mengenal, saling kenal. Lalu Allah ditegaskan, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Jadi yang mulia di sisi Allah bukan karena orang yang garis keturunannya bagus, yang kaya, yang punya jabatan, kedudukan, tidak, yang paling bertakwa. Ya, seperti itu. Jadi membangga-banggakan keturunan itu adalah termasuk perkara jahiliyah. Ya. Buat apa? Garis nasab bagus tapi dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah watta'nu fil ansab. Watta'nu fil ansab, mencela keturunan. Ini juga mencela keturunan, mencela marga. Jadi satu orang si A ada masalah dengan si B, lalu dicaci. Misalnya B itu marganya apa? Oh, memang margamu itu adalah marganya orang-orang busuk. Tidak boleh. Itu menggeneralisir, mencela nasab, tidak boleh. Kalau yang salah orang itu, salahkan dia. Jangan salahkan bapaknya, jangan salahkan ibunya, jangan salahkan marganya. Menggeneralisir tidak boleh. Pasti di salah satu marga itu ada orang baik, ada orang yang tidak baik. Tidak mungkin satu marga itu baik semua, tidak mungkin satu marga itu jelek semuanya. Jadi kita tidak boleh mencela nasabnya. Seperti ada seorang sahabat yang mencela sahabat Abu Dzar, ibunya dicaci maki, ibunya dicela. Ya. Lalu kata Rasulullah SAW kepada sahabat yang mencela sahabat Abu Dzar itu, innaka mru'un fika jahiliyah, kamu adalah orang yang dalam dirimu ada perkara jahiliyah. Ya. Kenapa kok ibunya kamu cela? Kemudian yang ketiga, walistisqa'u bin nujum, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Nah, ini bab kita. Kemudian yang keempat adalah an-niyahah, meratapi orang mati. Ya, niyahah. Jadi ada orang mati diratapi. Meratapi itu nangis dengan suara keras, meraung-raung, atau mengucapkan kata-kata yang menunjukkan dia tidak ridho, dia tidak rela, dia tidak terima. Ini dosa besar. Niyahah ini dosa besar, dan ini adalah perbuatannya orang jahiliyah. Jadi jahiliyah kalau ada orang mati itu nangis, semakin banyak yang nangis dengan suara keras, mereka semakin bangga. Bahkan kadang mereka nyewa orang untuk nangis. Iya, zaman jahiliyah dulu. Jadi nangis untuk dibayar. Itu jahiliyah. Bagaimana ancamannya orang yang niyahah ini? Kata, masih dilanjutkan ya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqam yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab, rawahu Muslim. Ya, wanita-wanita yang meratapi orang mati apabila belum bertaubat sebelum meninggal akan dibangkitkan pada hari kiamat dan dikenakan kepadanya pakaian yang berlumuran dengan cairan tembaga serta mantel dari penyakit kudis, rawahu Muslim, hadits riwayat Imam Muslim, hadits sahih. Jadi di sini dikatakan perempuan karena meratapi orang mati identik dengan orang perempuan. Namun bukan orang perempuan saja, laki pun kalau melakukan juga sama. Dalam Islam menyikapi orang mati itu adalah dengan sabar dan ridho. Nangis tidak apa-apa. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika putranya Ibrahim meninggal dunia, Rasulullah nangis. Lalu oleh sahabat ditanya, ya Rasulullah, Anda nangis? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
innal 'aina la tadma' wa innal qalba la yahzan wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun wa la naqulu illa ma yurdi ar-rabb. Air mata berlinang boleh, hati bersedih tidak apa-apa. Wahai Ibrahim, kami sedih pisah dengan kamu. Yang penting mulut tidak mengucapkan kecuali yang membuat Allah ridho. Nangis tidak apa-apa, yang penting tidak meraung-raung. Kemudian juga kata-katanya dijaga. Karena ada seorang istri, dia lagi mesra-mesranya dengan suaminya, ya. Tiba-tiba suaminya malam itu masuk angin langsung mati. Tentu istri ini kaget dan shock istrinya. Ya, kaget dan shock istri ini. Nangis-nangis meraung-raung luar biasa. Bahkan dia mengatakan, "Ya Allah, hidupkan suamiku, hidupkan suamiku." Nah, ini hukumnya adalah haram, dosa besar ini. Dosa besar ini niyahah. Tidak ridho kepada keputusannya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hukumannya apa tadi? Dikasih apa tadi? Nanti hari kiamat kalau dia mati belum tobat, ya, kecuali kalau tobat kepada Allah lain ceritanya. Kalau mati belum tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari niyahnya, maka nanti hari kiamat dia dibangkitkan memakai pakaian yang berlumuran dengan cairan tembaga. Artinya pakaian yang panas, berlumuran cairan tembaga. Bukan hanya itu, dikasih pula mantel dari penyakit kudis, kuatel semuanya. Ya, naudzubillah. Berarti ini adalah dosa besar, niyahah, meratapi orang mati. Kemudian berikutnya lagi, walahuma an Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu qala sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam salat as-subuh bil Hudaybiyah ala ithri sama'in kanat min al-lail falamma sarafa aqbala 'ala an-nas qala hal tadruna madza qala rabbukum qalu Allah wa rasuluhu a'lam qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi kafirun bil kawkab wa amma man qala mutirna bi nau'i kadza wa kadza fadzalika kafirun bi mu'minun bil kawkab. Ya. Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahmatullahi alaihima meriwayatkan dari sahabat Zaid bin Khalid radhiyallahu taala anhu, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggal dunia tahun 68 Hijriah, umurnya 85 tahun. Ada juga yang berpendapat selain daripada itu. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami dalam sholat subuh di Hudaybiyah, ya, di daerah Hudaybiyah. Rasulullah jadi imam sholat subuh. Setelah semalamnya turun hujan, jadi malam harinya turun hujan. Ketika usai sholat, beliau menghadap kepada para sahabat lantas bersabda, tahukah kamu apa yang difirmankan oleh Tuhanmu? Para sahabat semuanya menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini adalah adab ketika tidak tahu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Allah berfirman, di pagi hari ini ada di antara hamba-hambaku ada yang beriman dan ada pula yang kafir. Pagi ini, subuh ini, di antara manusia ada yang beriman, ada yang kafir. Adapun orang yang mengatakan telah turun hujan kepada kami berkat karunia dan rahmat Allah, dia beriman kepadaku dan kafir kepada bintang. Ya, jadi orang yang menisbahkan hujan kepada Allah, mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, berarti iman kepada Allah, tidak percaya kepada bintang-bintang. Kemudian sedangkan orang yang mengatakan telah turun hujan kepada kita karena bintang ini atau bintang itu, berarti dia kafir kepadaku dan beriman kepada bintang. Karena itu ini oleh para ulama dijadikan doa setelah turun hujan. Jadi ada doa ketika turun hujan dan ada doa setelah turun hujan. Doa ketika turun hujan adalah Allahumma shayyiban nafi'an, Allahumma shayyiban nafi'an, ya Allah jadikanlah ini hujan yang bermanfaat. Setelah selesai hujan, ini doanya, mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, kami mendapat hujan ini berkat karunia Allah dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu ada di kitab Hisnul Muslim. Itu berarti iman kepada Allah
tidak percaya kepada ilmu-ilmu perbintangan. Berikutnya hadis yang terakhir, walahuma min hadis Ibnu Abbas ma'nahu. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan pula dari hadis Ibnu Abbas yang maknanya antara lain, ya. Wa fihi, disebutkan di dalamnya, qala ba'dhum laqad sadaqana kadza wa kadza fa anzalallahu hadhil ayah fala uqsimu bimawaqi'in nujum ila qawlihi tukadzibun al-waqi'ah, ya. Yang mana di antara isinya ada di antara mereka yang berkata sungguh telah benar bintang ini atau bintang itu, sehingga Allah menurunkan firman-Nya yaitu surat Al-Waqi'ah ayat 75 sampai 82, yang mana di antara isinya adalah wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kamu membalas rezeki yang telah dikaruniakan Allah berupa hujan kepadamu dengan mengatakan perkataan yang tidak benar. Diberi hujan, mestinya syukur kepada Allah, tapi malah mendustakan Allah, menisbahkan hujan kepada bintang-bintang. Wallahu alam, entah zaman sekarang ini masih ada atau tidak seperti ini, ya. Ada enggak orang menisbahkan hujan-hujan kepada bintang? Wallahu alam, ya. Jadi intinya tauhid itu adalah mengakui bahwasanya semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi nikmat kepada kita Allah, yang menyelamatkan kita dari bencana adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita menisbahkan nikmat kepada selain Allah, menisbahkan selamat dari bencana kepada selain Allah, ini berarti kita telah terjerumus dalam kesyirikan dan tauhid kita benar-benar cacat, ya. Jadi di sini kita lihat betapa pentingnya kesempurnaan tauhid. Jangan sampai tauhid itu cacat ataupun kurang. Setelah itu kita masuk bab yang berikutnya lagi, kita sambung, mudah-mudahan oleh Allah waktunya dijadikan cukup, yaitu bab tentang cinta. Sebenarnya bab ini indah, ya, kalau dibahas secara pelan-pelan, tapi karena kita mengejar waktu, kita bahas saja sesuai dengan matan-matan yang ada. Yang penting jelas, alhamdulillah. Babu qaulillahi ta'ala wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Diberi judul di terjemahannya bab ke-31, cinta kepada Allah. Lalu dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah 165. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, maka sangat cinta kepada Allah. Termasuk tauhid, bahkan intinya tauhid, ruhnya tauhid, dasar tauhid, landasan tauhid, pondasi tauhid adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta Allah, dalam arti cinta Allah itu kita benar-benar tunduk kepada Allah, kita patuh kepada Allah, kita menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kemudian mengerjakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah cinta Allah, dan inilah yang namanya tauhid, ya. Para ulama mengatakan inti tauhid itu ada 3, al-mahabbah wal khauf war raja. Cinta kepada Allah, ya, takut kepada Allah dan berharap kepada Allah. Terutama yang paling mendominasi adalah cinta. Dan inilah yang akan dibahas pada bab-bab setelah ini. Jadi ayat tadi mengatakan orang beriman itu sangat cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah bukan di mulut saja. Cinta kepada Allah artinya tunduk kepada Allah, patuh kepada Allah, nurut kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perintahnya, meninggalkan larangannya, lebih mendahulukan Allah daripada yang lain-lainnya. Cinta. Karena itu jangan menyekutukan Allah dalam cinta. Sehingga di antara syirik akbar adalah cinta yang lain seperti cinta Allah. Bahkan cinta yang lain melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
yang ada di hati yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Kita tunduk kepada yang lain, patuh, menghinakan diri, mengerjakan perintahnya, meninggalkan larangannya, pokoknya segala-galanya karena yang lain selain Allah itu. Ini syirik dalam hal cinta. Itu termasuk syirik yang besar, syirkul akbar. Sebenarnya juga ada pembahasan-pembahasan tentang cinta. Karena kita tidak memperpanjang ya, kita fokus saja kepada matan-matannya, kita bahas saja tentang intinya. Cinta kepada Allah adalah segala-galanya. Orang yang telah mencapai tingkatan cinta Allah berarti dia telah mendapatkan segala-galanya. Orang yang belum mencapai tingkatan cinta Allah, dia kehilangan segala-galanya. Cinta Allah, kita cinta kepada Allah dan Allah juga mencintai kita. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Kemudian di situ dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah ayat nomor 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Subhanallah. Di situ disebutkan 8 perkara. Katakanlah jika bapak-bapak yang pertama, dan para ulama menjelaskan maksudnya termasuk ibu-ibu ya, bapak sudah mewakili ibu ya. Yang kedua anak-anak, yang ketiga saudara-saudara, yang keempat istri-istri atau kebalikannya suami-suami bagi orang perempuan. Yang kelima kaum keluargamu. Yang keenam harta kekayaan yang kamu usahakan, yang diusahakan, bukan yang dapat secara gratis, usaha. Ini biasanya orang lebih cinta. Kemudian yang ketujuh perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya. Kemudian yang kedelapan dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai. 8 perkara. Apa kata Allah? Kalau seandainya semua itu atau salah satunya lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, yaitu Allah menurunkan azabnya. Jangan sampai kita mencintai yang lain melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan ayat ini mempunyai asbabun nuzul ya. Sebab turunnya ya, di antara para ulama menyebutkan asbab turunnya itu ketika kaum orang-orang di Mekah diperintahkan hijrah ke Madinah. Sebagian mereka mengatakan, nanti kalau kamu hijrah kan berarti kami menyia-nyiakan harta kami. Berarti harta kami di Mekah kan kami tinggal. Perniagaan kami di Mekah kan kami tinggal, rumah-rumah kami kan kami tinggal, famili kami yang masih kafir yang mau itu berarti kan kami putuskan silaturahmi dengan mereka. Maka oleh Allah disuruh milih siapa kau? Milih 8 ini ataukah milih Allah, Rasulnya dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Kalau kamu milih yang 8 itu atau salah satunya, tunggu turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini pentingnya cinta Allah Subhanahu wa taala, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cinta kepada jihad fi sabilillah. Jangan sampai materi duniawi apapun siapapun lebih kita cintai, lebih kita kedepankan daripada Allah, Rasulnya dan juga jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi di sini maksudnya orang yang mengaku cinta Allah itu berarti mengikuti ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti cinta Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini ayat ini dengan ayatul mihnah, ayat ujian. Orang yang mengaku cinta Allah, buktikan cintamu dengan cara mengikuti ajarannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngaku cinta Allah, tidak mengikuti ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta palsu, cinta bohong. Jadi cinta itu ada buktinya, bukan sekedar ngomong saja. Kemudian berikutnya lagi an Anasin radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Akhrajahu Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahmatullahi alaihima meriwayatkan dari sahabat Anas, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman dengan sempurna seorang di antara kamu sehingga aku lebih dicintainya daripada anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Ini cinta kepada siapa? Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lebih cinta kepada beliau daripada anak kita, daripada bapak kita, ibu kita, daripada manusia semuanya, daripada harta kita, daripada yang lain-lainnya, daripada apapun dan siapapun. Sampai-sampai sahabat Umar radhiyallahu ta'ala mengatakan, ya Rasulullah, Anda lebih aku cintai dari semuanya kecuali dari diriku sendiri. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi hatta akuna habba ilaika min nafsik. Wahai Umar, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, demi Allah, kau belum cinta, belum benar cintamu, sehingga aku lebih kau cintai dari dirimu sendiri. Langsung sahabat Umar merespon, fa innakal an anta ahabbu ilayya min nafsi. Kalau gitu ya Rasulullah, sekarang ini Anda lebih saya cintai daripada diri saya sendiri. Lah ini kalau cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja kayak gini, apalagi cinta kepada Allah, tentu lebih lagi. Karena kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kenapa kita cinta kepada Rasulullah? Karena Allah yang menyuruh kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cinta segala-galanya adalah Allah. Cinta kepada Rasulullah adalah karena Allah menyuruh kita cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya lagi, walahuma anhu radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, an yakuna Allahu wa rasuluhu habba ilaihi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da id anqadahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdafa finnar. Wa fi riwayah la yajidu ahadun halawatal iman hatta ila akhirih. Ya. Riwayat yang lainnya, Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahmatullahi alaihima meriwayatkan dari sahabat Anas pula. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ada 3 perkara, barang siapa terdapat dalam dirinya ketiga perkara itu, dia pasti merasakan manisnya iman. Jadi iman itu ada rasanya ya, rasanya manis, enak, lezat. Kalau kita ingin bisa merasakan, kita praktekkan 3 resep ini. Yang pertama-tama, Allah dan Rasulnya lebih dicintainya daripada yang lain. Ya. Namun ada konsekuensinya, Berarti kita tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, kita kerjakan perintahnya, kita tinggalkan larangannya. Kita senang sesuatu, Allah dan Rasulnya tidak senang, kita tinggalkan yang kita senangi demi yang disenangi oleh Allah dan Rasulnya. Dan banyak bukti-bukti cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kita lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya daripada yang selain keduanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mencintai seseorang tiada lain hanya karena Allah. Nah, cinta kepada orang lain cintanya karena Allah, bukan karena materi, duniawi atau apapun. Dan bukti orang yang cinta kepada orang lain karena Allah ada buktinya. Buktinya apa? Cintanya tidak bertambah dengan seringnya komunikasi, dan cintanya tidak berkurang dengan tidak adanya komunikasi. Walaupun putus komunikasi, tetap cinta. Kalau sering ketemu cinta, itu biasa, wajar. Ya. Ini walaupun sudah putus hubungan, ya, pulang ke negaranya masing-masing, tetap saling cinta. Ini cinta karena Allah. Cintanya tidak bertambah dengan adanya pemberian, dan cintanya tidak berkurang dengan tidak adanya pemberian. Ini cinta karena Allah. Diberi cinta, tidak diberi tidak cinta, bukan karena Allah. Jadi cinta benar-benar karena Allah, saling memberikan nasihat, motivasi, ingin kebaikan, tolong menolong dalam kebaikan, cinta karena Allah. Kemudian yang ketiga, yang ketiga adalah dan tidak mau kembali kepada kekafiran setelah diselamatkan oleh Allah darinya, sebagaimana dia tidak mau kalau dicampakkan ke dalam api neraka. Artinya
kita puas dengan Islam. Saya puas dengan Islam, saya tidak mau meninggalkan Islam, tidak mau. Saya tidak mau keluar dari Islam. Saya puas dengan Islam. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya, aku puas dengan Islam. Tidak mau keluar dari Islam. Seperti orang tidak mau dilemparkan ke api. Jadi kita puas dengan Islam, ridho dengan Islam. Berarti kita benar-benar tunduk kepada aturan-aturan Islam. Itu kalau kita mau merasakan manisnya iman. Jadi iman itu ada rasanya. Disebutkan di dalam riwayat yang lainnya, seseorang tidak akan merasakan manisnya iman sehingga dan seterusnya, ya, sama. Kemudian hadis yang berikutnya lagi. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala man ahabba fillah wa abghadha fillah wa wala fillah wa 'ada fillah fa innama tunalu wilayatullah bidzalik. Walan yajida 'abdun ta'mal iman wa in kathurat salatuhu wa shawmuhu hatta yakuna kadzalik wa qad sarat 'ammatu mu'akhatin nas 'ala amri dunya wa dzalika la yujdi 'ala ahlihi syai'a. Dari sahabat Ibnu Abbas, di situ nanti ada keterangannya, diriwayatkan oleh rawahu Ibnu Jarir, ya. Yaitu Ibnu Jarir meriwayatkan sanadnya sampai kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya ia berkata. Jadi ini adalah ucapannya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Barang siapa mencintai seseorang karena Allah, membenci seseorang karena Allah, membela seseorang karena Allah, dan juga memusuhi seseorang karena Allah, maka sesungguhnya pertolongan dari Allah hanyalah bisa diperoleh dengan hal tersebut. Dan seorang hamba tidak akan merasakan nikmatnya iman sekalipun salat dan puasanya banyak sehingga dia bersikap demikian. Persahabatan di antara manusia pada umumnya didasarkan atas kepentingan dunia, namun hal itu tidak berguna sedikit pun bagi mereka, ya. Jadi maksudnya di sini adalah cinta dan benci karena Allah, termasuk juga al-wala wal bara, ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka kita praktekkan ini, cinta karena Allah, benci karena Allah. Kita benci kepada orang bukan karena masalah pribadi dan yang karena Allah. Karena misalnya dia maksiat, kita benci kemaksiatannya. Karena dia kafir, kita benci dia karena dia kafir. Ini pembahasan al-wala wal bara. Ya, ini penting al-wala wal bara ini. Jangan sampai salah. Orang yang mestinya dibenci malah dicintai. Orang yang mestinya dicintai malah dibenci. Dalam masalah cinta dan benci ini para ulama membagi ada 3 macam. Yang pertama-tama, orang yang dicintai 100% tidak ada benci. Ya, dicintai al-mahabbah al-khullas. Cinta 100% tidak ada bencinya. Ini adalah orang-orang beriman, orang-orang saleh, orang-orang bertakwa. Kita cinta kepada para nabi, siddiqin, syuhada, salihin, pada ulama. Ini cinta 100%, tidak boleh benci. Yang kedua adalah yang dibenci 100%, tidak boleh cinta. Ini adalah orang-orang kafir, orang-orang Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha, Konghucu dan yang lainnya kita benci 100%. Tidak boleh cinta. Bahkan sebagian ulama itu tidak mau lihat wajahnya orang kafir. Karena apa? Karena ini adalah musuhnya Allah, ya. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Mujadilah ayat 22, ayat terakhir, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Jadi orang cinta Allah tidak mungkin cinta kepada musuh-musuh Allah. Orang kafir adalah musuh Allah, musuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun bapaknya sendiri, ibunya sendiri, anaknya sendiri, istrinya sendiri, kerabatnya sendiri, tidak boleh cinta. Tapi muamalah duniawi tetap jalan selama mereka baik kepada kita. Nah, urusan dunia tetap jalan ya. Dia baik kepada kita, kita baik kepada dia. Urusan materi duniawi. Cinta tidak boleh. Cinta itu adalah urusan hati. Jadi cinta kepada orang kafir tidak boleh. Kalau kita ingin merasakan manisnya iman, ya ini, praktekkan al-wala wal bara.
cinta kepada orang yang layak dicintai dan kita disuruh mencintainya, dan benci kepada orang yang layak dibenci dan kita disuruh membencinya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang terkumpul di dalam dirinya antara cinta dan benci. Kita cintai sekaligus kita benci. Siapakah dia? Dia adalah mukminun fasiq, orang beriman yang fasiq, ahli maksiat. Orang beriman yang ahli maksiat. Kita cinta kepada dia karena keimanannya, kita benci kepada dia karena kefasikannya. Ya. Jadi kalau kita ingin merasakan manisnya iman, kita praktekkan. Banyak sholat, banyak puasa, kalau masih belum praktekkan al-wala wal bara, tidak mungkin kita bisa merasakan manisnya iman, tidak mungkin. Ya. Dan alhamdulillah para ulama sudah nulis kitab al-wala wal bara. Ada kitab kecil tulis oleh Syekh Profesor Dr. Fadilatul Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Dan juga yang lebih besar lagi, banyak kitab-kitab al-wala wal bara. Ini penting, ini akidah yang penting, dan ini adalah la ilaha illallah, al-wala wal bara. Ya, jangan sekarang ini terbalik, yang mestinya dibenci malah dicintai, yang mestinya dicintai malah dibenci. Udah terbalik dunia, kacau sekarang, sudah kacau, zaman kacau sekarang ini. Ya. Orang mau menegakkan Islam malah dibenci, malah dimusuhi. Orang yang mau merusak Islam malah didukung, mendukung orang kafir untuk mengalahkan orang Islam. Sudah bahaya sekali. Kemudian diterangkan di situ oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa kebanyakan saling cinta di antara manusia adalah karena faktor materi duniawi, dan itu tidak ada faedahnya sedikit pun, tidak ada faedahnya sedikit pun. Bahkan orang yang saling cinta di dunia ini, saling cinta, sahabat yang paling dekat, yang akrab, tapi karena materi duniawi, nanti di akhirat jadi musuh. Itu ada firman Allah Subhanahu wa taala surat Az-Zukhruf ayat 68. Al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Al-akhilla itu adalah sahabat-sahabat yang paling akrab, khalil, sahabat yang paling akrab, yang paling dekat, ya. Nanti hari kiamat sebagian mereka menjadi musuh sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kalau cinta karena takwa, karena agama, sampai di akhirat, masya Allah, saling cinta karena Allah. Nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ainal mutahabbuna fi jalali al-yawma udilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Mana orang-orang yang saling cinta karena aku, ya, hari ini aku berikan mereka naungan, pada hari tidak ada naungan kecuali naunganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta karena Allah, bukan karena yang lainnya. Kemudian yang terakhir, wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma fi qoulihi ta'ala wa taqatta'at bihimul asbab qala al mawaddah. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Baqarah 166, dan putuslah segala hubungan antara mereka sama sekali, yaitu hubungan kasih sayang. Ya, artinya kasih sayang dan cinta kalau bukan karena Allah, maka tidak ada faedahnya hari kiamat nanti, bahkan jadi musuh. Jadi intinya adalah kita cinta Allah nomor satu. Yang nomor dua, cinta karena Allah. Cinta karena Allah. Yang dilarang itu adalah mencintai yang lain seperti cinta kepada Allah. Nggak boleh. Jadi intinya cinta Allah ini termasuk akidah yang sangat mendalam, inti tauhid, roh tauhid. Cinta kepada Allah berarti kita benar-benar tunduk, patuh, nurut kepada Allah, mengerjakan perintahnya, meninggalkan larangannya, dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah hari ini kita bisa menyelesaikan 3 bab, dan hari ini puasa tanggal 16 Ramadan ya. 16 Ramadan kita sudah berada di bab nomor ke 31. Alhamdulillah. Ini ada 67 bab. Mudah-mudahan nanti kita bisa benar-benar khatam. Yang penting kita sudah menguasai tauhid secara global, walaupun nanti perlu dikaji lagi secara mendetail, dibahas lagi pelan-pelan, satu bab terangkan pelan-pelan, diskusi itu ya. Tapi butuh waktu lama itu. Ini kan kita mengejar waktu Ramadan, dan semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmunya benar-benar ilmu yang bermanfaat,
Di sini pertanyaannya yang masuk sudah banyak, padahal waktunya sudah habis. Ini gimana solusinya ini? Ini di sini ada yang sampai sekarang yang masuk sudah 23 pertanyaan. Ini kalau kita bahas sampai tarawih ini. Ya apa? Bagaimana cara milihnya ini? Saya pilih aja sesuai dengan materi ini ya. Sebenarnya semuanya sesuai dengan materi, mungkin materi yang kemarin-kemarin, ada yang sekarang. Ustaz, jika ada indikasi seseorang terkena sihir, jika dari pihak keluarga ada yang membantu dengan memakai ruqyah syar'iyyah, tapi di sisi lain dari pihak ada pihak keluarga yang dilawan dengan ilmu sihir pula, apakah ruqyah yang kita pakai ke seseorang tersebut bermanfaat mengingat ada bantuan sihir lain dari keluarga? Apa berarti ruqyah itu melawan sihir, yaitu sihir jahat dan sihir yang niatnya membantu? Dari pihak keluarga sudah ada yang mengingatkan agar tidak dibantu memakai sihir, tapi masih pakai, mohon penjelasannya. Ya, ruqyah itu bukan sihir ya, ruqyah itu boleh. Dan ruqyah bisa mengalahkan sihir. Yang penting ruqyah yang syar'iyyah, tidak ada pelanggaran-pelanggarannya, tidak ada penyimpangan-penyimpangannya seperti yang telah diterangkan kemarin. Ustadz, menyapih anak supaya tidak menangis lalu dibawa ke tukang sowuk, apakah tergolong syirik? Nah, dilihat dulu sowuknya itu apa. Sowuk itu kan disowuk ya. Disowuk itu ya lihat dulu diapakan, pakai syirik apa enggak. Kalau istilahnya mungkin zaman dulu istilahnya sowuk, sekarang ruqyah syar'iyyah. Nah, kalau ruqyah syar'iyyah enggak apa-apa. Walaupun orang-orang menyebutnya sowuk, intinya adalah ruqyah syar'iyyah. Jadi dilihat dulu aja prakteknya praktek apa, ada pelanggaran atau enggak. Kalau enggak ada pelanggaran enggak apa-apa. Kalau ada pelanggaran ya tentu enggak boleh. Bagaimana ngecek di tubuh kita ada jin atau tidak? Apakah dengan kita ragu di tubuh kita ada jin atau tidak menunjukkan adanya jin dalam tubuh kita? Ini ilmu yang tidak ada faedahnya. Ada apa ngecek di tubuh kita ada jin apa enggak? Tidak ada faedahnya, tidak usah cek-cekan sudah. Jadi nggak perlu ngecek ya di tubuhnya ada jin apa enggak. Karena kita semuanya ini punya jin yang menyertai kita, namanya qarin. Ada jinnya yang menyertai kita, qarin. Ada juga malaikat yang menyertai, jadi qarin ada dua. Sebagaimana di dalam surat Qaf, ada qarin dari malaikat yang mencatat, ada qarin dari jin yang menggoda. Apakah minuman berkarbonasi termasuk khamr karena di kemasan ada label halal terbitan MUI? Khamr itu intinya adalah ma khamaral aqla ala wajhi tarbi wal laddah. Khamr itu definisinya adalah yang merusak akal ya, untuk mencari kesenangan dan kelezatan. Nah, itu khamr. Kalau banyaknya memabukkan, sedikitnya juga haram. Ma askara katsiruhu wa qaliluhu haram. Banyaknya memabukkan, sedikitnya haram. Apakah juz diri itu ada? Juz yang menceritakan karakter pribadi seorang, apakah hal tersebut termasuk syirik? Maksudnya juz apa ini? Juz apa maksudnya? Al-Quran itu maksudnya? Wallahu alam ya, pertanyaannya kurang jelas. Bagaimana hukumnya pada musim kemarau dengan membuat hujan buatan dengan menyebarkan garam dari atas pesawat? Ini tidak apa-apa. Ini tidak ada hubungannya dengan ilmu gaib dan yang lain-lainnya. Ini benar-benar ilmu modern, kontemporer dan benar-benar ilmiah. Tidak ada hubungan dengan masalah tauhid, ya. Ya, tidak apa-apa, boleh itu. Yang tidak boleh adalah pawang hujan. Nah, pawang hujan itu kan dia bermuamalah dengan kesyirikan-kesyirikan supaya enggak turun hujan, kan gitu kan? Seperti itu. Tapi kalau membuat hujan buatan pesawat
menyebarkan garam, lalu timbul awan, lalu turun hujan, boleh, tidak apa-apa. Ustadz, ada orang yang dikatain kafir karena dia percaya bintang ada kejadian-kejadian walaupun dia ahli ibadah. Nah, hati-hati. Kita mengatakan orang yang melakukan perbuatan ini adalah kafir dengan kita menvonis pelakunya kamu kafir. Beda dua hal itu. Kalau kita katakan yang pertama, orang yang percaya kepada tukang ramal, dukun adalah kafir, ini betul. Tapi ketika ada orang melakukan itu, jangan serta-merta divonis kamu kafir. Karena takfirul muayyan, mengkafirkan orang secara tonjok hidung, kamu kafir, itu nggak gampang. Itu harus ada tawaffurus syurut wantifaul mawani'. Syarat-syaratnya lengkap dan tidak ada penghalangnya. Kita katakan perbuatannya adalah perbuatan kafir, tapi jangan serta-merta menvonis pelakunya adalah kafir. Jangan serta-merta, nggak gampang. Jadi ngafir-ngafirkan orang itu nggak gampang loh. Kamu kafir nggak gampang. Itu harus ada tawaffurus syurut wantifaul mawani'. Ya, boleh jadi orangnya itu nggak ngerti, bodoh. Seperti ada zaman Nabi dulu, yang Nabi menceritakan ya, ada satu orang ya naik safar, bawa kendaraannya, bawa barangnya penuh, di tengah padang pasir dia istirahat, barang-barangnya hilang semuanya, ya. Kemudian dia putus asa, lalu ternyata ketemu lagi. Saking senangnya orang ini mengucapkan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Ini kata-kata kafir atau bukan? Kata-kata kafir, tapi orang itu nggak kafir karena orang itu mengucapkan dalam keadaan tidak sengaja. Saking senengnya sampai ngomongnya itu loh keliru. Nah, nggak kafir kan? Seperti ada yang Nabi Muhammad ceritakan, ada satu orang saking takutnya kepada Allah sampai dia wasiat, nanti kalau saya mati tolong dibakar, nanti abunya dibuang ke laut, ini, iya kan? Ini perbuatan kafir karena seakan-akan dia meyakini kalau apa namanya kalau sudah jadi abu tidak bisa dibangkitkan lagi oleh Allah. Tapi ternyata oleh Allah dia dibangkitkan. Dia ditanya, kenapa kau lakukan itu? Dia bilang, ya Allah, aku takut kepadamu ya Allah. Lalu dimaafkan oleh Allah. Artinya dia berbuat gitu karena kebodohannya, kejahilannya, kurang ilmunya, tidak dikafirkan. Jadi begitu ya. Jadi menvonis seseorang kafir, kamu kafir itu tidak gampang. Jangan gampang-gampang. Adapun kalau mengatakan perbuatan ini adalah perbuatan kafir, menyebabkan betul selama ada dalilnya. Jadi berbeda antara perbuatannya dengan menvonis orangnya. Ya, wallahu alam ya. Ini masih banyak yang belum terjawab, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan waktu lain bisa terjawab. Insyaallah besok kita lanjutkan lagi. Semoga Allah menjadikan kita istiqamah dan umur kita ditutup dengan husnul khotimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.